Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, para mahasiswa yang sudah menunggu video ini. Mungkin ini video singkat saja, saya nggak usah berlama-lama lah, karena intinya adalah perkenalan. Apa yang bisa dikenalkan di sini? Ya, ini adalah mata kuliah rangkaian IoT. Kalau kita merujuk dari namanya, memang sejak seidealnya itu memang harus ada, hmm, bisa jadi sistem, bisa jadi apalah itu, alat atau sejenisnya yang mengandalkan atau yang menggunakan atau yang mengimplementasikan teknologi IoT. Itu kan sejatinya atau idealnya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa saya sebagai fasilitator hanyalah sebagai pengarah, itu pengarah bahwa ini loh tahapan-tahapannya, dan nanti yang menjalani adalah yang menjalaninya sebagai mahasiswa. Baiklah, nah jadi seperti biasa ya, yang namanya yang ada di kelas saya itu biasanya kehadiran 10%, tugas 25, UTS 30, UAS 35. Ini adalah contoh, ini adalah komponen-komponen penilaian hingga akhirnya menjadi 100%. Kemudian kehadiran dari mana saya bisa mengetahui? Ya minimal dari mendownload modul di e-learning. Nah, adapun kehadiran mahasiswa pada saat di mana di pertemuan online gitu. Nah, itu menjadi suatu tambahan bagi saya yang nanti saya bisa masukkan di nilai tugas atau di nilai kehadiran itu sendiri. Kemudian UTS, UAS bobotnya lebih besar daripada 2 poin sebelumnya. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu diamati ya seksama. Jangan sampai tidak maksimal di bagian UTS maupun UAS. Kemudian pertemuan online dengan porsi lebih banyak, artinya memang menurut edaran atau menurut ya surat keterangan yang diberikan oleh atau dikeluarkan oleh Wakil Dekan 1, pelaksanaan perkuliahan untuk mahasiswa PLS itu adalah online. Tapi kita harap ya di kesempatan-kesempatan tertentu kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Itu jadi tidak hanya online saja gitu, tidak hanya mengandalkan online saja, dan itu saya khawatir nantinya bisa berdampak kurang bagus ya, terutama bagi mahasiswa. UTS di pekan 8 dan UAS di pekan 16, adapun teknisnya itu masih menunggu arahan dari universitas atau fakultas. Nah itu ya jadi prodi tidak punya wewenang untuk masalah itu. Karena eh, itu adalah mengikat ya, aturan mengikat yang banyak pihak yang ada di bawahnya, kan tidak hanya prodi elektro saja yang ada di bawah fakultas seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya, mahasiswa diharapkan bisa bekerja secara mandiri, tidak sungkan untuk mencari sumber belajar dari luar, internet, ya modul, buku diskusi, dan artikel jurnal. Jadi yang namanya belajar itu kan bisa dari mana-mana ya. Jadi kalau kita lihat internet gitu atau lihat sosial media ya boleh-boleh saja gitu. Tapi bisa juga kita memfollow akun-akun yang
ada erat kaitannya dengan teknologi terkini atau teknologi dengan memanfaatkan IoT. Itu juga bagus, itu juga sangat saya sarankan. Gitu. Jadi eh, biar ada rasa, biar ada bisa menumbuhkan rasa keingintahuan yang jauh lebih tinggi dari pribadi kita masing-masing seperti itu. Kemudian modul, buku, diskusi, dan artikel jurnal. Ya, artikel jurnal itu kan bisa dari Google Scholar gitu, dilihat dari judulnya, kemudian apakah itu menarik bagi kita. Kalau itu menarik ya bisa kita selami lebih dalam lagi. Kemudian ada modul, ada buku, sama buku juga bisa berasal dari Google Scholar. Diskusi dengan siapa? Dengan saya, bisa dengan teman-teman mahasiswa yang lain juga boleh, atau dengan para praktisi juga silakan di luar. Kemudian akan berorientasi pada student centered e-learning dan PPL. Jadi harapannya seperti itu ya. Harapan seperti itu kita kita mulai dari sini untuk untuk mahasiswa agar bisa bekerja secara berkelompok agar bisa menyelesaikan problem per kelompoknya yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi program individunya seperti itu maksudnya. Itu yang disebut student centered learning dan atau problem based learning ya PBL di sini. Nah, sumber belajar diantaranya antara lain kalian bisa baca di sini ada Enholer from Machine to Machine to the Internet of Things, kemudian Dimitrios Serpanus dan lain-lain. Kemudian Citruska, nah bermain dengan Internet of Things dan Big Data dan lain-lain hingga ke Mansaf Alam. Jadi IoT sendiri, Internet of Things itu kita perlu tahu konsepnya, kita perlu tahu sejauh mana itu bisa dikatakan IoT, sejauh mana itu bisa disebut atau tidak disebut sebagai IoT. Apakah koneksi yang menggunakan Bluetooth atau radio frekuensi itu bisa disebut IoT? Nah, itu kan bisa, itu menjadi pertanyaan sebetulnya begitu. Ya, itu bisa menjadi pertanyaan bagi kita sebetulnya. Apakah IoT itu harus mengandalkan internet saja? Ya, apakah IoT itu hanya itu-itu saja? Nah, kalau kita selami lebih dalam lagi ya bahwa IoT itu sebetulnya luas dan sangat luas. Terlebih kalau memang kita memfokuskan ya ini maksudnya jika ada teman-teman mahasiswa yang nantinya punya kesempatan atau punya keinginan untuk melanjutkan studi dengan bidang yang sama gitu, IoT atau elektro, dan ingin mendalami tentang IoT itu sendiri ya bisa dikulik-kulik dari sisi jaringan-jaringannya seperti itu. Teknologinya, apakah itu teknologi blockchain dan lain-lain. Dan itu sebetulnya teknologi yang tidak semua orang atau tidak banyak orang paham mengenai itu. Kalau menyambung sensor, kemudian disambungkan dengan perangkat atau dengan database kemudian disambungkan dengan microcontroller, kemudian disambungkan lagi ke handphone atau komputer, itu sudah banyak yang melakukan. Tapi dari sisi mana nih kita bisa mengambil celah, mengambil peran, ya, mengambil peran atau mengambil celah yang mana kira-kira orang lain belum belum
belum selesai uh, melakukannya. Seperti itu. Nah, pembahasan mata kuliah ini mulai dari machine to machine, sensor digital dan analog, WSN, IoT System Architecture, device IoT, uh, board ya, microcontroller built-in WiFi itu contohnya. Ada siapa aja tuh. Nah, kemudian IoT di industri, koneksi Arduino, ini advance ya, barangkali kita bisa mengarah ke sana. Kemudian introduction to big data, implementasinya dalam bentuk building automation system, smart home system, dan hingga smart grid. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Yang mana sebetulnya tidak cukup sampai di situ aja gitu. Jadi pengetahuan kita ya kita harus meluaskan lagi pengetahuan kita tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, segala sesuatu yang butuh penyelesaian gitu dari segenap permasalahan yang ada seperti itu. Jadi machine to machine artinya kurang lebih suatu mesin atau device dapat berkomunikasi dengan mesin yang lainnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara macam-macam gitu. Kemudian sensor digital dan analog. Sensor digital dan analog itu sebagai perangkat dasar yang tidak bisa terlepaskan. Kemudian wireless sensor network (WSN), jaringan sensor tanpa kabel atau nirkabel. Kemudian IoT sistem arsitektur. Nah, itu. Jadi sistemnya IoT itu terdiri dari apa saja atau siapa saja. Device IoT board, IoT platform, kemudian microcontroller built-in WiFi, lain-lainnya. Jadi ada WiFi yang ikut nebeng atau ikut bersama-sama di microcontroller. Kemudian industri yang menerapkan IoT, itu industri contohnya industri apa saja? Banyak ya sekarang sih sudah banyak, hampir 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 semua industri mungkin ya. Kalau sudah dalam tahap tingkatan yang canggih, yaitu sudah menerapkan IoT. Kemudian koneksi Arduino, Telegram, nah itu lain-lain lagi ya. Nah, kalau kita mampu mengarah ke sana, atau jika nanti teman-teman mahasiswa itu saya berikan proyek kecil-kecilan untuk menyusun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sederhana, yaitu bisa menggunakan contoh yang ada itu. Perlunya adalah koneksi Arduino dengan Telegram dengan Blink platform itu untuk menuntaskan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada introduction to big data, perkenalan, pengawalan pada big data, apa itu big data, kemudian mengapa disebut big data, bagaimana itu bisa terjadi, kapan digunakan, di mana digunakan, dan lain-lain. Dan nah itu contoh aja ya. Jadi implementasi dalam bentuk building automation system atau BAS, kemudian SHS smart home system hingga smart grid. Nah ini sebetulnya bisa Anda baca sendiri ya. Setelah yang panjang mata kuliah,
Nah, ini adalah garis besar atau garis penggambaran ya, animasi saja sih sebetulnya tentang ruang lingkup IoT itu sendiri. Jadi ada mulai di industri, ya di sini industri, ada kemudian perkantoran, rumah sakit, ya semua bisnis kan termasuk ke dalamnya. Kemudian ada di kendaraan, ada di desain, ada di logistik hingga energi. Nah, itu masuk ke dalam ranah IoT semuanya. Seperti itu. Jadi yang disebut industri 4.0 kurang lebih seperti itu. Mengapa IoT itu sangat-sangat menggaung gitu di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini ya karena bisa jadi itu salah satu cara bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Gitu. Karena memang Indonesia kan masih dipandang sebagai negara menengah ke bawah ya. Nah, dipandang tidak baik dari sisi teknologi, pembangunan manusianya, ekonominya, seperti itu. Sehingga dari mana kita bisa mengejarnya gitu. Kalau bukan dari uh, melajukan kita lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalan itu. Seperti itu. Nah, teknologi dalam bentuk internet, dalam bentuk foto, nah itu menjadi salah satu sandaran penting bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Baik itu informasi, data informasi, ya, eksekusi, semuanya kalau bisa dilakukan dengan cepat, kenapa tidak? Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya. Jadi empat revolusi industri terakhir, mulai dari mekanisasi, kemudian produksi massal, kemudian terotomatisasi, kemudian smart factory. Nah, sekarang kan udah sampai titik 4 tahapan hingga 4.0. Makanya untuk industri 3.0 ya otomatisasi. Semuanya hampir sudah terotomatisasi. Itu kita tidak bisa mengerucutkan atau menyempitkan lagi pandangan bahwa otomatisasi itu harus berada di pabrik misalnya. Dengan contoh eh, ya di pabrik dengan contoh mesin-mesin besar dan peralatan yang besar ya itu tidak salah tapi tidak mutlak gitu. Tidak benar mutlak karena hal-hal di sekitar kita pun sudah banyak yang eh, apa ya berdasarkan sistem terotomatisasi mesin cuci ya kemudian eh, fryer contohnya kulkas bahkan pendingin atau pengondisi udara kendaraan ya sudah sampai seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan pertama. Karena pertemuan pertama ini adalah introduction saja dan tidak banyak hal yang terlalu urgent sebetulnya yang untuk disampaikan. Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan baik melalui grup maupun uh, chat juga boleh. Atau kalau mau bertemu langsung, silakan saja. Ya,
Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.